Halo guys, balik lagi bersama gue di channel InMovie. Kali ini, gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Doorlock. Film bergenre horror misteri thriller yang dirilis pada tahun 2018. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Malam itu seorang gadis bernama Kang Sulhe seperti biasa baru pulang kerja dan menuju pulang ke apartemennya. Dia bingung kenapa listrik di kamarnya mati dan pintu lemarinya juga sedikit terbuka. Takut ada sesuatu masuk ke dalam lemarinya, Sulhe pun memeriksanya. Tiba-tiba, sosok misterius membekapnya. Malam berikutnya di apartemen yang sama, seorang gadis bernama Kyung Min yang juga hanya tinggal sendiri terlihat tidur dengan lelap, begitu juga pria di sampingnya. Namun suara alarm dari jam tangan membangunkan pria itu. Dia segera merapihkan dirinya dan pergi meninggalkan Kyung Min yang masih terlelap. Beberapa waktu kemudian, Kyung Min juga bangun dan langsung bersiap-siap untuk bekerja. Dia nggak tahu kalau tadi malam ada pria asing yang tidur memeluknya. Saat Kyung Min mau berangkat kerja, dia melihat ada noda di tombol kunci kamarnya seperti bekas dipencet-pencet. Akhir-akhir ini, dia merasa seperti ada orang yang mencoba masuk ke kamarnya. Demi keamanan, sebelum pergi dia mengganti password kamarnya. Kyung Min bekerja di sebuah bank swasta dengan status masih karyawan kontrak. Begitu juga sahabatnya Hyojo. Waktu berlalu dengan cepat dan Kyung Min pun pulang bareng Hyojo. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan kontrak mereka yang sebentar lagi akan habis. Kyung Min berharap kontraknya diperpanjang karena dia membutuhkan uang untuk pindah rumah. Dia merasa nggak nyaman dengan apartemennya yang sekarang. Hyojo pun menenangkannya kalau kontraknya pasti diperpanjang karena performanya sangat bagus. Bahkan mungkin dia akan diangkat menjadi karyawan tetap, asalkan Kyung Min lebih sering tersenyum ke customer. Malamnya saat Kyung Min mau tidur, ada yang mencoba masuk ke kamarnya. Itu membuatnya sangat takut. Namun dia memberanikan dirinya untuk memeriksa keluar. Dia nggak melihat siapapun, hanya ada puntung rokok di depan pintu kamarnya. Kyung Min pun melapor ke polisi dan minta mereka memeriksa sidik jari di puntung rokok. Tapi mereka malah mengomelinya karena itu hanya bisa dilakukan jika benar-benar ada yang menjebol kamarnya. Kalau hanya mencoba masuk, bisa aja itu orang salah kamar. Setelah itu mereka pergi. Gara-gara kejadian tadi, Kyung Min merasa nggak tenang. Setelah nggak ada apapun yang terjadi, barulah dia akhirnya tidur. Dia nggak tahu kalau ada pria asing masuk ke kamarnya. Paginya saat Kyung Min bangun, dia merasa kepalanya pusing dan badannya pegel-pegel. Tapi dia tetap berangkat kerja. Sebelum ke kantor, dia melihat-lihat apartemen baru. Tapi harga sewanya lebih mahal dari apartemennya yang sekarang, padahal itu lebih kecil. Jadi dia pikir-pikir dulu untuk pindah. Setelah itu, Kyung Min kerja seperti biasa. Saat itu dia melayani seorang customer bernama Kim Ki-jung. Kyung Min pun mengikuti saran Hyojo dan melayaninya dengan ramah. Tapi itu malah membuat Ki-jung salah paham. Dia kira Kyung Min menyukainya dan dengan pedenya mengajaknya minum kopi. Tapi Kyung Min gak menanggapinya dan lanjut menjelaskan produk yang sedang dia tawarkan, membuat Ki-jung tersinggung dan marah-marah. Untunglah teman kerja Kyung Min yang bernama Sung Ho membantunya. Dia memanggil security dan minta security membawa Ki-jung keluar. Akhirnya Ki-jung pergi dengan kesal. Hari itu pun berlalu dan Kyung Min pulang ke apartemennya. Sejak kejadian malam itu, dia jadi nggak tenang dan merasa curiga dengan siapapun yang nggak dia kenal. Tiap mau tidur, dia juga takut ada yang mencoba masuk lagi ke kamarnya. Saat akhirnya dia tidur, seorang pria keluar dari kolong kasur. Dia membius Kyung Min, setelah itu dia mandi, membersihkan bekas dia mandi, memasang alarm di jam tangannya dan tidur memeluk Kyung Min. Begitulah setiap malam, itulah kenapa setiap bangun tidur Kyung Min merasa pusing dan badannya pegel-pegel. Semakin hari, kondisi kesehatannya semakin memburuk dan dia juga jadi susah untuk fokus. Waktu bosnya mengangkatnya jadi karyawan tetap, dia juga terlihat biasa saja sampai bosnya merasa heran.
Hari itu Kyung Min lembur dan baru pulang setelah larut malam. Saat dia sedang menunggu bus, ada telepon dari orang gak dikenal, tapi dia mengabaikannya. Tiba-tiba, Ki Jung muncul mengagetkannya. Rupanya dialah yang menelpon, dan dia sengaja menunggu Kyung Min pulang untuk mengajaknya pulang bareng. Kebetulan mereka searah. Tapi Kyung Min yang merasa takut padanya menolak ajakannya. Itu membuat Ki Jung menjadi marah dan memaksanya untuk ikut dengannya. Untunglah Sung Ho lewat situ, dia menolong Kyung Min dan mengantarnya pulang. Akhirnya, Kyung Min tiba di apartemennya, sedangkan Sung Ho langsung pulang. Saat itu listrik di kamar Kyung Min mati. Persis seperti kejadian di awal cerita waktu sosok misterius menculik gadis bernama Sul-hye. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, ternyata itu Sung Ho. Dia mengantarkan dompet Kyung Min yang ketinggalan di mobilnya. Melihat listrik di kamar Kyung Min mati, dia memeriksanya. Dan ternyata cuma tuasnya aja yang turun. Karena nggak enak langsung menyuruhnya pergi, Kyung Min menawarinya kopi. Namun saat Sung Ho ikut ke kamar mandi, dia baru sadar kalau dia nggak pernah bilang ke Sung Ho nomor apartemennya, dan itu membuatnya curiga. Dia dengan takut-takut bertanya bagaimana Sung Ho bisa tahu nomor kamarnya. Tapi saking takutnya, belum juga Sung Ho menjawab, Kyung Min langsung lari berpura-pura mau membuat kopi. Padahal dia menelpon polisi. Nggak lama kemudian, seorang detektif dan polisi datang menemui Kyung Min, dan Kyung Min membawa mereka ke kamarnya. Dia curiga Sung Ho lah yang selama ini menguntitnya. Akhirnya, mereka tiba di kamar Kyung Min. Dan saat detektif membuka pintu, Sung Ho udah mati dengan leher terjerat. Kyung Min pun diinterogasi. Detektif curiga Kyung Min menyuruh orang untuk membunuh Sung Ho dan lapor polisi agar dia nggak dicurigai. Karena polisi menemukan barang-barang pria di kamar Kyung Min, yang artinya ada orang lain di kamar Kyung Min. Tapi atasan detektif menyuruh detektif membebaskan Kyung Min, kecuali dia punya bukti. Akhirnya Kyung Min dibebaskan. Setelah cuti beberapa hari itu Kyung Min masuk kerja. Tapi bosnya memecatnya. Jadi dia balik lagi. Setelah tiba di apartemennya, dia minta melihat rekaman CCTV ke petugas jaga. Dia penasaran siapa yang waktu itu mencoba masuk ke kamarnya. Tapi kamera di koridor kamarnya ternyata palsu. Apartemen itu hanya memasang kamera di lift, karena itu dirasa cukup untuk mengetahui siapa yang masuk dan keluar apartemen. Akhirnya, Kyung Min minta tolong petugas jaga memeriksa kamarnya. Tapi petugas jaga nggak menemukan sesuatu yang aneh. Setelah itu, Kyung Min mulai beres-beres. Dia mau pindah ke apartemen yang waktu itu dia lihat. Saat dia bersih-bersih, vacuum cleanernya seperti menyedot sesuatu di kolong lemari. Ternyata itu kunci apartemen. Karena penasaran, dia mencari kamar yang menggunakan kunci tipe itu. Setelah memastikan kamar itu nggak ada orangnya, dia mencoba kunci itu. Dia terus mencari, sampai akhirnya sebuah pintu kamar terbuka. Kamar itu tampak berantakan dan berdebu, sepertinya udah lama gak ditempati. Dan Kyung Min menemukan setumpuk surat untuk seseorang bernama Kang Sul-hye dari bank tempat dia kerja dulu. Rupanya itu kamar Sul-hye, gadis di awal cerita. Kyung Min pun menceritakan semuanya ke Hyo-jo dan minta bantuannya untuk mencari informasi tentang Sul-hye. Hyo-jo menduga kunci itu bisa ada di kamar Kyung Min. Mungkin Sung Ho membawanya dan terjatuh saat dia berkelahi dengan si pembunuh. Atau Sul-hye bersembunyi di kamar Kyung Min. Dari data kartu kredit Sul-hye, dia setiap hari belanja di minimarket dekat apartemen Kyung Min. Dia selalu belanja dengan jumlah yang sama dan di waktu yang sama, yaitu setiap jam 8 malam, kecuali hari Sabtu, dia belanja jam 1 siang. Kebetulan hari itu hari Sabtu dan masih jam setengah 12. Kalau dugaan mereka benar, dia sebentar lagi ke minimarket untuk membeli sesuatu seharga 3,20 won. Kyung Min pun mencoba menelpon nomor Sul-hye. Karena nggak diangkat, Hyo-jo mengirim SMS dan minta Sul-hye membalas SMS-nya seolah dia mengenalnya. Tapi SMS-nya juga nggak dibaca. Akhirnya, Kyung Min memutuskan untuk mencari tahu siapa Sul-hye. Dia nggak mau lapor polisi. Waktu itu juga dia malah dicurigai sampai dia dipecat dari kerjaannya. Hyo-jo pun menemaninya. Jadi jika Kyung Min dicurigai lagi, dia bisa menjadi saksi.
Setelah tiba di minimarket, mereka mencari barang dengan harga 3,20 won. Tapi barang dengan harga segitu ternyata cukup banyak. Karena lapar, mereka makan dulu sambil menunggu jam 1 dan melihat apakah ada orang yang belanja dengan jumlah 3,20 won. Saat itu ada balasan dari Sulhe. Anehnya, dia bersikap akrab seolah mengenal Hyojo. Dan saat itu seseorang membeli barang dengan harga 3,20 won. Mereka nggak sadar kalau itu udah jam 1. Mereka pun mengikuti orang itu yang mereka duga adalah Sulhe. Tapi mereka kehilangan jejak dan akhirnya berpencar. Nggak lama kemudian, Kyungmin melihat seekor kucing yang memakan bekas makanan yang dibeli Sulhe dan mengikuti kucing itu yang masuk ke sebuah rumah. Di depan rumah itu juga ada bekas makanan yang sama. Kyungmin pun menelpon Hyojo, tapi nggak diangkat. Saat ini, Hyojo sedang fokus mengejar wanita yang diduga Sulhe. Kyungmin mengetuk pintu rumah itu, tapi nggak ada jawaban. Dia mengintip ke dalam rumah, tapi rumah itu sangat sepi. Akhirnya, dia mencoba membuka pintu rumah. Kebetulan, rumah itu memakai model kunci yang sama dengan kamarnya. Tapi dia gagal terus saat dia hampir menyerah dan iseng menggunakan password kamarnya. Pintu itu terbuka. Kyungmin pun memeriksa rumah itu, dan saat dia masuk ke sebuah kamar, ada seorang wanita terbaring tak sadarkan diri di ranjang dalam keadaan terikat. Merasa ada yang gak beres, Kyungmin pun menelpon 911. Teleponnya diangkat, tapi saat itu pemilik rumah datang. Kyungmin pun buru-buru bersembunyi. Sementara itu, Hyojo yang mengejar wanita yang diduga Sulhe akhirnya menyusulnya. Tapi wanita itu kekeh kalau dia bukan Sulhe. Kyungmin ngumpet di kolong ranjang, dan dia mendengar suara seorang pria berbicara pada wanita pingsan di ranjang yang ternyata adalah Sulhe. Rupanya, pria itu yang membalas SMS Hyojo. Dia mengira Hyojo teman Sulhe. Lalu, pria itu mengeluarkan jarum suntik, dan dia minta maaf ke Sulhe karena harus membunuhnya. Dia udah mendapatkan pengganti Sulhe, yaitu seorang wanita yang tinggal tepat di atas kamar Sulhe. Kyungmin kaget mendengar itu, karena itu adalah dia. Ternyata, pria itulah yang setiap malam masuk ke kamar Kyungmin. Setelah menyuntik mati Sulhe, pria itu keluar dari kamar, dan Kyungmin buru-buru keluar dari kolong berniat pergi dari tempat itu. Tapi pria itu balik lagi. Untunglah saat itu ada suara mobil polisi. Saat pria itu melihat keluar jendela untuk melihat situasi, Kyungmin diam-diam keluar dari kamar itu. Dan dia melihat pria itu mau menggergaji tubuh Sulhe. Sementara pria itu sibuk dengan pekerjaannya, Kyungmin diam-diam pergi dari rumah itu dan berhasil mencapai pintu depan, tapi dia ketahuan. Pria itu menemukan HP-nya yang gak sadar terjatuh dan berbunyi. Kyungmin pun langsung lari dengan ketakutan, tapi kemanapun dia lari, pria itu selalu menghadang jalannya. Akhirnya dia bersembunyi. Setelah yakin aman, dia perlahan keluar dari persembunyiannya. Tapi pria itu menemukannya. Untunglah Hyojo datang menolongnya. Sesaat kemudian polisi juga datang. Dan Hyojo berteriak memanggil mereka. Pria itu pun langsung kabur. Kyungmin menceritakan semuanya kepada detektif. Tapi detektif nggak percaya meskipun Hyojo mendukung cerita Kyungmin. Karena polisi nggak menemukan apapun di rumah yang Kyungmin tunjukkan. Kyungmin juga nggak melihat wajah pelaku dan nggak bisa memberikan ciri-ciri pelaku. Dia hanya ingat kalau pelaku memakai jam tangan kuno dan itu bisa siapa saja. Saat itu, seorang polisi memberitahu detektif bahwa mereka menemukan sesuatu. Dan sesuatu itu ternyata adalah potongan tangan wanita. Dan tangan itu memegang kartu nama Kyungmin. Setelah melihat itu, barulah detektif percaya. Berdasarkan cerita Kyungmin, malam itu detektif menginterogasi Kim Ki-jung. Dengan bukti rekaman CCTV yang merekam saat dia mengikuti Kyungmin dan Sung Ho ke apartemen Kyungmin, dia nggak bisa mengelak dan mengaku kalau dia memang mengikuti mereka dan membenci mereka berdua. Tapi setelah itu dia balik lagi. Tapi detektif nggak percaya, apalagi setelah melihat dia memakai jam tangan kuno. Itu membuat Ki-jung dendam dengan Kyungmin. Dia tahu Kyungmin lah yang telah melaporkannya. Setelah menginterogasi Ki-jung, detektif memberitahu Kyungmin bahwa kemungkinan besar Ki-jung adalah pelakunya dan dia sudah diamankan.
Detektif juga minta maaf karena telah mencurigai Kyung Min. Keesokan harinya, Kyung Min pindah ke apartemen baru. Di waktu yang sama, Ki Jung dibebaskan karena kurangnya bukti. Dia langsung mencari Kyung Min ke apartemennya. Setelah tahu Kyung Min pindah, dia minta nomor ponsel Kyung Min ke penjaga, tapi penjaga menolak memberikannya. Malamnya, Kyung Min udah menempati apartemen baru. Saat itu, tukang kurir mengantarkan paket. Ternyata, paket itu berisi ponsel lamanya yang diambil si pembunuh. Dan ada pesan masuk yang berisi foto-foto dia waktu dia tidur. Saat itu, Hyojo video call. Kyung Min kaget melihat pria bertopeng di apartemen Hyojo, dan pria itu masuk ke kamar Hyojo. Sesaat kemudian, Hyojo pulang. Melihat itu, Kyung Min langsung lari ke apartemen Hyojo untuk menolongnya. Saat melihat pria itu mau menggergaji kaki Hyojo yang sedang tidur, Kyung Min panik dan menggedor-gedor pintu kamar Hyojo. Dia juga berusaha menjebol kunci pintu. Tapi tiba-tiba Ki Jung menghajarnya, menendangnya dan menyeretnya untuk minum kopi. Untunglah detektif dan rekannya datang. Sementara mereka meringkus Ki Jung, Kyung Min menjebol pintu kamar Hyojo. Dan dia menemukan Hyojo pingsan dengan kaki berlumuran darah. Di waktu yang sama, seseorang masuk ke kamar Kyung Min dan meletakkan sebuah kunci. Entah itu kunci apa, tapi sepertinya itu kunci kamar Kyung Min yang udah dia duplikat. Hyojo selamat dan dirawat di rumah sakit. Kyung Min gak pulang untuk menjaganya, begitu juga detektif. Dia memberitahu Kyung Min bahwa video call itu cuma rekaman dari laptop si pelaku. Karena itulah saat mereka menolong Kyung Min, mereka gak menemukan si pelaku. Beberapa waktu kemudian, Hyojo sadar. Melihat kondisi Kyung Min yang sangat menyedihkan, dia minta Kyung Min pulang dan beristirahat karena dia nggak apa-apa, operasinya berjalan lancar, dan minggu depan dia udah boleh pulang. Saat itu, detektif memberi Kyung Min kamera CCTV berbentuk penguin. Kyung Min bisa memasangnya di kamarnya jika merasa nggak aman. Begitu tiba di apartemennya, Kyung Min langsung memasang kamera itu. Setelah itu, dia membeli beberapa barang ke minimarket dekat situ. Saat itu, seorang pria menyapanya. Tapi dia nggak mengenalnya. Melihat Kyung Min seperti nggak mengenalnya, pria itu pun mengenalkan dirinya. Dia bernama Dong Hun, petugas jaga di apartemen lamanya. Kyung Min pun langsung ingat, tapi dia merasa nggak nyaman dengannya yang terus mengikutinya. Dia buru-buru pergi membayar belanjaannya ke kasir. Saat dia mau pergi, dia kaget mendengar belanjaan Dong Hun berjumlah 3,20 won. Apalagi saat melihat dia memakai jam tangan kuno yang dipakai si pembunuh. Kyung Min pun langsung buru-buru pergi dari situ dengan perasaan takut. Begitu tiba di kamarnya, dia langsung mengunci pintu kamarnya. Saat itu, detektif menelpon, memberitahu bahwa Ki Jung dibebaskan karena DNA-nya nggak cocok dengan si pembunuh, dan dia ditemukan tewas dibunuh. Detektif minta Kyung Min tetap berada di apartemennya, dia akan segera ke sana. Kyung Min pun menuruti detektif. Sambil menunggu detektif datang, dia iseng memeriksa rekaman kamera penguin. Dan betapa kagetnya saat dia melihat seorang pria bertopeng masuk ke kamarnya sebelum dia tiba. Pria itu membuka topengnya dan wajahnya terlihat jelas. Ternyata dia adalah Dong Hun si petugas jaga, dan dia masuk ke kolong kasur. Mengetahui itu, Kyung Min langsung lari, tapi dia ketangkep. Sementara itu, detektif yang gak menemukan Kyung Min di apartemennya diberitahu rekannya bahwa polisi menemukan mobil tersangka pembunuh Ki Jung di daerah Yangpyeong. Petugas jaga di apartemen lama Kyung Min yang bernama Dong Hun juga berasal dari daerah Yangpyeong. Dan dia menghilang sehari setelah Ki Jung terbunuh. Dulu dia bekerja di hotel dekat danau di Yangpyeong. Dan setelah hotel itu tutup, dia bekerja sebagai petugas jaga di apartemen lama Kyung Min. Di apartemen itu juga ada kasus wanita menghilang yang tidak terpecahkan. Polisi curiga dia adalah si pelaku. Detektif pun langsung menuju ke hotel tempat dulu Dong Hun pernah bekerja. Kyung Min tersadar dari pingsannya dan mendapati dirinya berada di tempat asing. Bajunya juga udah diganti dan Dong Hun ada di situ. Kyung Min berusaha bangun, tapi tenaganya belum pulih sepenuhnya karena pengaruh bius yang tersisa. Pandangannya juga masih kabur. Kyung Min pun menanyakan alasan Dong Hun melakukan itu kepadanya.
Dan Dong Hoon pun menjawab, nggak perlu alasan untuk menyukai seseorang. Jelas Dong Hoon adalah seorang psikopat. Dan Kyung Min hanya bisa menangis menyesali nasibnya yang buruk. Melihat Kyung Min menangis, Dong Hoon mempersilahkan dia pergi. Tapi jika tertangkap, dia akan memotong kakinya. Tangis Kyung Min pun semakin keras. Saat Dong Hoon menenangkannya, tiba-tiba Kyung Min menyerangnya dan langsung lari. Tapi badannya yang lemas dan pandangannya yang kabur membuatnya nggak bisa bergerak dengan cepat. Dan Dong Hoon mengikutinya dengan santai. Saat itu, detektif tiba di tujuan, yaitu bekas hotel tempat dulu Dong Hoon bekerja. Dong Hoon pun mencari Kyung Min ke sebuah ruangan. Meskipun Kyung Min mengunci pintunya, dia punya kuncinya. Tapi saat dia membuka kunci dan mau masuk, terdengar suara kaca pecah dan dia langsung bersembunyi. Rupanya detektif masuk lewat jendela. Kemudian dia mencari Kyung Min. Tiba-tiba Dong Hoon menyerangnya, sementara mereka bertarung. Kyung Min mengambil kapak yang tergeletak di lantai dan menuju ke arah suara pertarungan. Dia berniat membantu detektif, tapi Dong Hoon telah membunuhnya. Kyung Min pun langsung lari, tapi Dong Hoon terlalu cepat dan kuat. Dia melemparnya menabrak lemari, akibatnya keduanya tertimpa lemari. Sial bagi Dong Hoon, tangannya terjepit lemari. Kyung Min berusaha lari, tapi Dong Hoon gak membiarkannya dan berniat membunuhnya. Kyung Min pun melawan dengan sekuat tenaga sampai akhirnya kepala Dong Hoon tertancap paku dan dia tewas seketika. Waktu berlalu, pengadilan pun digelar dan Kyung Min dinyatakan gak bersalah karena membela diri. Setelah itu, Kyung Min pulang ke apartemennya dan menunggu ibunya yang mau datang. Meskipun Dong Hoon udah mati, Kyung Min kadang masih suka merasa takut dan memeriksa kolong kasurnya. Itu bisa membuatnya merasa lebih tenang, dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.